Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita mau review sebuah film yang anime yang baru kita tonton juga, itu Chainsaw Man Rise Arc. Crazy Arc. Crazy Seperti anime pada umumnya. Arc. Ya. Oke, ini salah satu anime yang bisa ini nggak tahu sih teman-teman yang lainnya gimana pendapatnya, cuman salah satu yang top 3 secara anime penontonnya lah ya. Anime penontonnya, dan aku sih bagusnya di sini bisa tayang di Indonesia. Terima kasih. Biasanya Mapal kan agak susah ya. Tapi ternyata di sini didistribusikan seharusnya sama Sony Pictures sih. Makanya kemarin Demon Slayer itu. Jadi mungkin melihat kesuksesan itu kali ya. Jadi akhirnya nggak apa-apa lah, setahun langsung rilis. Ini kalau teman-teman udah nonton ini ya, bisa dibilang salah satu serialnya ya agak beda sih sama yang lainnya sih. Bisa ditonton dulu sih sebenarnya. Tokoh utama kita sih manusia yang awalnya mau bunuh diri, tiba-tiba diselamatin sama monster Pochita. Bentuknya agak gergaji, jadi kalau dia tiba-tiba jantungnya di starter langsung berubah lah jadi Chainsaw Man. Itulah absurd itulah gitu. Absurd itu betul, kayak dunianya memang ada iblis pembasmi iblis gitulah. Ya kayak gitu lah. Penyihir gitu. Dan memang salah satu anime yang waktu itu cukup diantisipasi juga dan bagus responnya. Ditambah teknis animasinya juga untuk versi animenya gila juga karena dari Mappa ya. Mappa salah satu yang the best juga ya. AOT kan Mappa itu. Ini lagi-lagi pola yang dilakukan oleh studio animasi ataupun mungkin publisher di Jepang, bahwa setelah ada serial akan diselingi dengan film ya. Kalau dulu kan seringnya OVA ya. Dan itu kan biasanya kayak cuman set story, nggak ada hubungannya. Jadi nggak ditonton juga nggak apa-apa. Nggak ngeganggu canon. Gitu. Nah ini tuh kayak begitu pula dengan Demon Slayer kemarin kan, jadi kayak ada lanjutannya yang memang ditaruh di secara format movie gitu ya. Format movie ya, benar. Nah, dan di sini memang digambarkan, menceritakan potongan seorang karakter. Dan belum disebutkan di serialnya sih. Di serialnya, tapi katanya infonya sih kalau di manga udah sih. Cuman ini kan karena kita nggak pembaca manga, cuma nonton anime, jadi di sini tuh bisa dibilang kisi-kisi lah buat di anime seri berikutnya gitu. Di sini tuh si Denji, si Chainsaw Man lah bersimpangan jalan dengan namanya si Reze. Nah, siapakah itu Reze teh? Harus nonton teman-teman. Pokoknya intinya mungkin ini bisa dibilang bikin mengubah hidupnya si Denji juga ya. Satu sisi kan saya kalau nonton Chainsaw Man kan rada absurd ya. Si Denji kan sebenarnya kalau orangnya teh seksual vulnerable gitu. Iya, karena dia tumbuh dengan hidup yang keras gitu kan, jadi kayak nggak kenal kasih sayang. Jadi satu sisi dia kan cinta sama atasannya namanya Makima. Tapi susah itu karena Makima ngasih syaratnya tinggi kan. Kalau dia udah bisa ngalahin Devil's Gun, ya itu tanda kutip itu nanti musuh terbesarnya, baru boleh jadi pacarnya. Jadi akhirnya dia ngomong, aduh anjir absurd bisa lah. Jadi setiap ada si Makima kasih sign langsung GR kayak gitu kan. Sebenarnya kayak anak-anak baru jatuh cinta gitu. Nah satu sisi tiba-tiba dia ketemu sama Reze yang tiba-tiba langsung suka aja sama dia gitu. Langsung gitu ya. Jadi kayak wah, saya cinta sama Makima tapi tubuh saya mengarah ke Reze. Gitu. Itu kayak gitu absurd itu memang si Chainsaw Man. Dan unsur komedinya di situ. Jadi kayak dia tuh orangnya tidak bisa menentukan diri sendiri lah. Gampang baper sih itu teh. Nah, jadi perjalanan itu dah nanti ketemu si Reze itu tuh bener-bener aku suka di sini tuh sebenarnya setiap karakternya kan punya keunikan masing-masing ya. Jadi di situ sebenarnya kayak udah ada yang ngasih tahu si Denji teh jangan sampai jatuh, tanda kutip jatuh cinta gitu, karena kamu teh dikejar semua orang, karena jantung Chainsaw teh jadi bounty inceran banyak setan gitu. Karena kalau kamu bisa dapat jantungnya si Chainsaw, bisa langsung head to head ngelawan si setan terberat lah gitu kan, mungkin secara kutipnya gitu. Jadi kadang si Denji teh kasihan, dia kan harus kasih sayang ya. Tapi selama ini setiap ada yang deketin dia pasti ada maunya. Jadi kayak gitu teh menimbulkan trauma gitu ke dia. Ternyata pas ketemu si Reze yang literally memang good looking sih. Jadi mungkin di sini tuh penggambarannya ya gimana nggak langsung suka geluluh kan gitu. Jadi dari mata turun ke hati lah kalau bahasa di sini kan. Jadi ternyata Reze teh punya rahasia. Dan pas revealingnya itu sih perut orang epic pisan sih. Jadi ya pas revealing keren. Jadi di sini tuh durasinya nggak panjang ya, sejam 40 100 menit dan 100 menit, dan bagus gitu sih ceritanya. Tapi pas pertarungannya
itu keren bisa lah. Ya, animasi sih gue udah memang nggak ngeblend to di 3D kayak Ufotable ya. Tapi Mappa bolehlah diacungi jempol lah gitu. Flexingnya pas lah menurut orang teh gitu. Jadi kayak kita teh, dan kita diamini juga sama teman kita nonton ya, namanya si Irfan, manganya dia emang bagus dan literally katanya yang Reza Arc nih teh panel per panel gitu diadaptasi, jadi dia juga pengen ngeliat divisualisasikan jadi tontonan animasi teh kayak gimana, dan dia bilang sebanding lah puas gitu. Jadi kayak kita yang cuma nonton serial aja teh bisa mengamini itu, jadi kayak masuk lah. Memang sih mungkin Dega bisa nambahin, mungkin karena kita kurang minim atau cuma nonton serialnya nggak baca manganya, jadi kayak masih ada missing piece gitu ya. Jadi ya mungkin gue sempat diskusi juga sama Gigi, seperti ada yang kurang, cuman gue masih belum dapet itu apa. Mungkin itu tadi, mungkin karena kita tidak engage dengan mangganya. Dan ini mah perasaan pribadi gue ya, karena memang penyakit anime dan manga sekarang itu adalah kurangnya hero's journey gitu. Jadinya secara psikologis gue tidak empati ya. Jadi Denji gue dapet lah secara, karena perjalanannya kan karakter utama pasti kita cuman kan kayak Reze dari mana kan kita nggak tahu. Terus tiba-tiba ketemu di jalan yang out of the blue gitu. Terus kayak, dan banyak anime sekarang ya kayak misalkan terus yang tiba-tiba di situ Denji dikasih temen Shark Beam. Shark Beam, makhluk kayak setengah hiu gitu, terus itu dari mana nggak tahu gitu sih. Dan memang mungkin gue nggak tahu ya apa gaya penceritaannya si Chainsaw Man memang seabsurd itu, gue nggak tahu ya. Cuman ya mungkin bisa dinikmati secara entertainment, cuman balik lagi gue tidak engage secara rasanya gitu. Jadinya walaupun ya itu tadi ya dinamikanya si psikologisnya si Denji tetap kerasa karena balik lagi karakter utama kita tahu dia dari awalnya udah mau mati, dimanfaatin terus sampai akhirnya bergabung sama si Pochita itu kan. Dan itu sih gue kemarin agak kayak ada yang kurang. Gue nggak tahu kan, mau nggak mau jadinya bandingin sama Demon Slayer ya. Menurut lo apa yang bobot yang akhirnya Demon Slayer yang lebih berat gitu? Kalau aku sih karena Tanjiro teh udah likeable pisan gitu. Bukan berarti Denji enggak ya. Dan si Denji juga teh rada ngawur juga, kadang rada ngawur gitu. Jadi kayak dia tuh berarti karakter sebenarnya secara nggak langsung menurut karakter, tapi karena dunia yang mereka arungi kan juga beda ya. Zamannya tuh beda, yang satu menjunjung tinggi kayak kesopanan, kehormatan, harga diri. Yang ini mah yang penting orang menang kan gitu. Jadi kayak akhirnya situ, tapi tuh aja sih apresiasi juga gitu bahwa bisa ada karakter kayak gini. Memang mungkin kurang hero's journey, saya pahami lah gitu, karena langsung tiba-tiba dia udah jadi. Lebih tepatnya mah bedanya kalau Tanjiro dia harus belajar sampai posisi ini. Masih kerasa. Walaupun cepat juga sih. Ya lumayan sih 5 tahun akhirnya bisa sampai ke sini. Tapi kalau si Chainsaw, dia tuh sebenarnya udah semua kemampuan tapi dianya harus nyobain satu-satu gitu. Karena agak bodoh. Bodoh gitu sih. Dan literally di sini tuh aku suka pentingnya sekolah. Asli sih gitu deh. Kayak konon katanya nanti ada arc, ini mah kisi-kisi bahwa sebenarnya si Denji juga teh mau kehidupan biasa juga, dan konon katanya si Reze teh ngasih slice of normal life tuh kayak ini. Ayo kita kabur. Dia mau kabur ke sana dari kehidupan budak korporat, literally ini kan dia tuh kerjanya. Ya maksudnya ini tuh agak ada simbolisasi itu ya. Itu jadi kayak ternyata 9 to 5 kerja di Jepang atau salaryman lah bahasanya. Ini kan kayak gue teh kontrak dengan iblis gitu kan, ekstrimnya gitu, pengen hidup normal, pengen sekolah, intinya sesimpel itu ngerasain. Dan aku teh literally ketika aku di sini teh sebenarnya ini harusnya jangan remaja sih, dewasa. Karena simbologi yang tadi ditampilkan, animasinya oke, rada-rada nyenggol-nyenggol lah, cuman malah kalau bagi beberapa orang adegan dewasanya tanda kutip nudity-nya bikin naon jijik. Menurut orang itulah polosannya si Denji sebenarnya. Nah di sini tuh yang kayak gitu-gitunya sih mungkin karena dibikin remaja atau ini ada hal yang jadinya missing sih gitu. Mending ya mohon maaf ya kalau kayak Perfect Blue, Satoshi Kon gitu kan, atau Kira yang memang ya udah dewasa sekalian, jadi mature sekalian. Jadi di sini tuh agak kagok ya, bener nanggung gitu jadinya teh gitu sih. Mungkin itu sih nitpicknya dari saya gitu. Ya nggak usah dipungkiri sih, pasti di bawah Demon Slayer itu mah ya kita klaim di awal aja gitu, udah nggak dipungkiri. Cuman untuk sebuah karya Mappa sih patut
diapresiasi lah gitu. Dari first impression. Mungkin teman-teman bisa berpendapat, apalagi Demon Slayer dan Chainsaw Man punya masa fanbase yang lumayan juga. Bukan berarti bilang jelek ya, cuma maksudnya memang sementara ini untuk versi the movie-nya dan menurut kita ya. Ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri ke bioskop atau nanti mungkin di streaming platform. Ya. Paling sih kalau untuk nontonnya mah nggak usah dilihat terbesar banget, Ghost IMAX sih. Walaupun ada IMAX. Ternyata tidak segitunya. Ternyata tidak hanya optimize for IMAX tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya kita cobain IMAX soalnya. Kita nyobainnya IMAX soalnya gitu. Kayak gitu ada teman-teman info yang kacamanganya. Mungkin ada info-info yang ternyata memang komentar, dibutuhkan buat kita buat lebih imersif, buat engaging gitu ya. Oke, tonton gitu aja impresi dari kita. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.